Selamat sore semuanya, salam sehat. Hari ini Bapak akan menerangkan topik mengenai perencanaan dan perkiraan biaya konstruksi. Yang Bapak terangkan hanya pengantarnya aja dulu ya, bagaimana itu mengantarkan pengendalian dan merencanakan biaya di dalam proyek konstruksi. Kita ketahui bahwa suksesnya suatu proyek konstruksi itu ada variabel yang mempengaruhinya, yaitu waktu, biaya, kualitas. Ya, dan saat ini ditambah satu lagi, yaitu safety, keselamatan. Diupayakan keselamatan itu zero accident, artinya kecelakaan itu diupayakan itu nol. Karena apabila terjadi kecelakaan, itu akan berdampak kepada waktu, biaya, dan kualitas dari suatu proyek konstruksi. Nah, bagaimana hubungannya antara ketiga faktor waktu, biaya, dan kualitas? Kita bisa melihat bahwa nah, dengan meningkatnya waktu itu akan berdampak kepada kualitas, ya, akan meningkatkan kualitas. Ya, seperti kita ketahui di dalam pekerjaan itu, ya ada pekerjaan-pekerjaan yang mungkin ditemui kekurangan-kekurangan dan itu segera diperbaiki, ya. Nah, itu namanya finishing, ya. Kadang finishing ini waktunya lama, ya, karena pekerjaannya relatif kecil-kecil, ya. Tetapi dia banyak, seperti ya cat yang kurang baik dibagusi, ya, supaya indah kelihatannya. Retak-retak yang kecil itu ditempel, ya, di plester ulang contohnya. Nah, itu bisa menambah waktu, tapi ya meningkatkan kualitas. Dengan bertambahnya waktu itu akan berkontribusi terhadap peningkatan biaya, ya, karena kalau kita ketahui dengan meningkatnya waktu, orang-orang yang bekerja, peralatan-peralatan yang ada itu tetap mengeluarkan yang namanya biaya. Nah, itu sebabnya, ya. Jadi semakin lama proyek itu selesai, semakin tinggi biaya yang dikeluarkan. Kemudian faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi total biaya proyek, ya. Nah, kalau di dalam jasa konstruksi, industri konstruksi, itu yang mempengaruhinya, katakanlah sebuah bangunan, total bangunan tingginya. Makin tinggi bangunan itu, maka semakin besar biayanya. Jumlah lantainya, ya, lantai 1 dengan lantai 2, lantai 3, lantai 4 itu akan berbeda biaya yang dikeluarkan. Mengapa demikian? Karena produktivitas di lantai yang lebih tinggi itu lebih kecil, ya. Maka jika lebih kecil produktivitasnya, kita asumsikan jumlah manusianya sama, alatnya sama, maka waktunya semakin lebih lama lagi, ya. Karena kan waktu itu adalah hasil bagi dari volume pekerjaan dibagi produktivitas. Ya, kalau produktivitasnya semakin besar, maka waktunya juga semakin cepat, ya. Tapi kalau kecil produktivitasnya, waktunya semakin lama.
luas area, ya luasannya itu sangat mempengaruhi, ya. Luas ke arah horizontal, luas ke arah vertikal itu sangat mempengaruhi. Kemudian yang berpengaruh lagi bentuk bangunan, ya. Bentuk bangunan itu sangat mempengaruhi apakah dia circle, lingkaran, persegi, ya berlekuk-lekuk, ya. Nah, itu akan juga mempengaruhi produktivitas kerja, ya. Lebih sulit mengerjakan bangunan itu apabila bentuknya itu sangat rumit dikerjakan. Banyak sudut-sudut, ya, banyak ruang-ruang, ya, daripada yang polos, ya. Kenapa? Karena untuk bangunan yang bersudut-sudut, medan kerjanya kecil, ya, sehingga penempatan alat maupun manusianya juga terbatas. Nah, kemudian selanjutnya ukuran bangunan, ya, makin besar, ya, ukuran bangunannya, ya, itu juga akan mengurangi biaya per unit, ya. Misalnya, katakanlah bangunan tipe 36 dibangun dua, artinya biayanya itu, apalagi dia berdekatan, ya, tidak lantas menjadi dua kali bangunan yang bertipe 36, tidak. Itu akan lebih murah dari eh, biaya apabila dipisah satu-satu. Jadi tidak dikatakan, katakanlah misalnya satu bangunan tipe 36 100 juta, kalau dua 200 juta, bukan, ya, bukan. Nah, itu eh, akan menurun, ya, akan berkurang, tidak 200 juta, tetapi di bawah 200 juta. Kemudian rencana ruang, apakah ruang yang terbuka, ya, ruang yang di dalam, ya, itu akan berbeda. Ada nggak sekat-sekatnya, pemisah-pemisahnya daripada ruang polos, nah, itu mempengaruhi. Nah, itu menarik, ya, untuk diteliti. Kemudian mekanisasi prefabrikasi, ya, peningkatan mekanisasi kerja bangunan dapat mempercepat produksi, ya. Jadi kalau produksinya mencepat, waktu pekerjaan eh, proyek tersebut semakin cepat juga, ya. Nah, ini juga akan mengurangi biaya konstruksi, ya. Nah, akan ditemui efisiensi, ya, dengan menerapkan berbagai metode produksi massal yang ada di pabrik, ya. Bagaimana metode menghasilkan material-material bangunan, ya, yang bisa dibuat di luar daripada eh, lapangan, di luar dari site kita. Kemudian kinerja berulang, ya. Nah, kinerja berulang artinya kalau pekerjaan itu bisa dilakukan secara berulang-ulang, tidak sekali pakai, ya, nah, itu bisa uh, mengurangi jumlah biaya, ya. Nah, sekarang ini kita sudah melihat teknologi, ya, bahan, ya. Nah, kita bisa misalnya membuat apa kolom atau balok itu, ya, sudah ada, ya, apa namanya itu, cetakan-cetakannya, ya, yang bisa dipakai berulang-ulang. Jadi tidak sekali pakai seperti misalnya kayu, ya, itu enggak, itu bisa dirakit dan dibawa pulang kalau udah selesai. Ada proyek dibawa, dikerjakan lagi, dipakai lagi. Kemudian yang, ya, selanjutnya adalah kemampuan daripada perusahaan tersebut untuk melakukan pembangunan, ya, pengalaman-pengalamannya, ya, ketersediaan tenaganya, nah, itu bisa mempengaruhi biaya total proyek. Selanjutnya, kita bicara mengenai biaya. Biaya apa aja, ya, yang ada di dalam proyek konstruksi itu, ya. Mulai dari tahap yang namanya inisiasi sampai nanti tahap pembongkaran bahwa bangunan itu sudah habis masa pakainya. Biaya apa yang ada di dalamnya? Yang pertama itu biaya akuisisi, ya. Biaya pengadaan, ya. Tanahnya kita akuisisi, kita beli, ya. Nah, itu akuisisi pengadaan. Ya, aspek keuangan terkait dengan negosiasi investasi, profesi fee, biaya pengadaan lahan, biaya perizinan, biaya otoritas tempat, ya, bunga uang,
dan sebagainya. Nah, itu termasuk di dalam kategori biaya akuisisi. Kemudian biaya siklus hidup, life cycle cost, itu pemeliharaannya, pembersihannya, layanan-layanan yang ada di dalamnya, penggantian-penggantian yang diperlukan, perbaikan atau rehab-rehabnya, termasuk itu perubahan dan penambahan. Nah, biaya tahunan untuk utilitas atau biaya energi seperti listrik, ya, AC, nah itu ada biaya. Kemudian biaya tetap dan biaya pendukung lainnya. Kemudian setelah proyek konstruksi itu selesai, dia siap diokupasional, artinya dipakai, maka ada yang dinamakan biaya operasional, yaitu gaji karyawannya, ya, penyedia fasilitas-fasilitasnya, ya, mesinnya, listrik, bangunan untuk memenuhi perubahan kondisi, nah, itu termasuk biaya operasional. Dan ini harus dibayar. Kemudian demolisi, ya, pembongkaran, ya, meskipun secara umum ini tidak signifikan biayanya, ya, tidak signifikan, sehingga ada kalanya bahwa proyek konstruksi tersebut, ya, harus dibongkar, ya, dibongkar karena udah habis umur pakainya. Nah, ini memerlukan yang namanya peralatan, manusia, mesin, dan lain sebagainya. Kemudian dampak lingkungannya, ya, misalkan bangunan tersebut adalah bangunan yang cukup tinggi, dekat dengan fasilitas-fasilitas penting di sekitarnya, nah, itu perlu penanganan khusus, ya, sehingga itu juga memerlukan biaya yang cukup tinggi. Kemudian beberapa elemen yang perlu ditimbangkan di dalam merencanakan biaya, ya, terutama ini elemen bangunan gedung, ya, misalnya contohnya, ya, substrukturnya, ya. Nah, ini substruktur ini biasanya ada di bangunan bertingkat, ya. Nah, di sini akan ada fondasi, ya, fondasi, ya, akan ada bangunan substrukturnya. Biayanya menurut referensi itu 1-5% dari biaya total proyek tersebut, ya, proyek gedung tersebut. Kemudian bergantung juga ke jenis fondasi yang dipakai, apakah fondasi dalam, fondasi dangkal, ya, dan sebagainya. Kondisi lapisan tanah, ya. Kalau kondisi lapisan tanah itu bisa dilihat nanti dari hasil tes, ya, dari hasil uji yang umum digunakan itu dengan sondir. Kemudian kedalaman, ya, kedalaman dan ruang, ya, kedalaman ruang, ya, misalnya katakanlah bangunannya itu punya basement, ya, nah, itu akan mempengaruhi biaya perencanaan. Kemudian kolom, lantai, ya, kolom dan lantai. Kolom dan lantai itu biasanya biayanya itu menurut referensi 10-20% dari total biaya. Ya, coba nanti kalau boleh ini menjadi pemikiran bagi kita, coba ditolong dibuat penelitian, boleh, ya, benar tidak 10-20% biaya untuk elemen kolom dan lantai. Kemudian pemilihan tipe frame mungkin tidak terlalu mempengaruhi total biaya, tapi mungkin akan mempengaruhi waktu pelaksanaannya. Seperti yang Bapak sampaikan, apabila waktu pelaksanaannya bertambah, maka biayanya juga akan bertambah. Nah, biaya frame dipengaruhi oleh bentuk bangunan, ya, bukaan, apakah ada bukaan di eksternal, ya, dinding eksternal dan jendela. Biasanya itu membutuhkan tadi 10-20% dari biaya total. Kemudian atap. Pada biaya proyek, atap bertingkat biasanya tidak penting. Jumlah biaya atap kurang signifikan bila jumlah lantai naik, ya, kurang signifikan bila jumlah lantai naik. Misalnya biaya atap bangunan lantai 10 dengan rencana lantai yang sama adalah sama seperti bangunan bertingkat 20. Tetapi biaya distribusinya 2 kali lipat dari luas lantai kotor. Nah, itu dikatakan, ya. Kemudian pintu, ya, pintu untuk luar, ya. Item ini biasanya bukan merupakan
yang signifikan, walaupun mungkin menjadi subjek dari banyak aktivitas desain. Kemudian faktor yang lain internalnya ya, dinding internalnya, ya pemisah-pemisahnya pintu. Ini biasanya sekitar 5-10% dari total biaya. Nah, misalnya dalam sebuah gedung perkantoran yang terbuka dengan penyewa yang bertanggung jawab untuk memasang partisi, item ini merupakan item yang tidak signifikan. Lain halnya dengan perumahan. Jadi kalau di perumahan, dia signifikan. Kemudian finishing ya, untuk pekerjaan dinding, langit-langit, dan lantai. Pemilihan plafon gantung mungkin mahal, tetapi pilihan mereka dapat memperbaiki penyediaan layanan dan aksesibilitas ya. Jadi ada kemudahan-kemudahan ya, kelebihan-kelebihan apabila plafon itu menggunakan plafon gantung, tapi harganya mahal. Kemudian perlengkapannya ya, perlengkapan bangun itu biayanya 5-10% dari total biaya. Jumlahnya bergantung pada tingkat ya kemampuan dan kualitas penyediaan. Kemudian layanan, konsisten tarif layanan antara 30% sampai 40% dari biaya total, dan oleh karena itu sangat penting untuk dipikirkan ya, dipertimbangkan. Kemudian pekerjaan eksternal itu biayanya 5% dari total biaya. Kemudian prakonstruksi itu 8-15% dari total biaya. Jadi kita sudah lihat gambaran berapa kontribusinya ya dari faktor-faktor yang tadi disebutkan. Kemudian ini ada referensi ya, sebenarnya berapa besar ya biaya jasa pelaksanaan bangunan, berapa besar jasa pelaksanaan bangunan. Nah, ini jasanya ini yaitu pekerjaan konstruksinya. Contoh dari data yang ada, misalnya tipe bangunannya itu untuk ya administrasi umum. Contohnya kantor satu lantai itu biayanya 32,3% dari biaya total ya. Kemudian kantor 2-3 lantai 31,8%. Kemudian kantor 3-10 lantai 37,7%. Nah, ini bisa kita lihat bahwa semakin tinggi lantainya, persentase biayanya semakin tinggi. Kemudian City Hall ya, aula apa namanya itu, pertemuan aula-aula ya yang ada di kota itu kapasitas 2.000 orang itu 34,4%. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, kita juga bisa melihat bangunan bank ya. Bank itu misalnya kalau dia terletak di pinggiran kota, satu lantai itu 28,4%. Kemudian apabila banknya terletak di pusat kota, 4-10 lantai itu 23,7%. Kemudian ruang kelas ya SD satu lantai itu 17,5%. Kenapa ruang kelas itu kecil? Biayanya kecil ya? Nah, itu karena tadi bentuknya yang polos, tidak kompleks ya, tidak bersudut ya, tidak banyak sudut-sudutnya. Kemudian rumah sakit umum bertingkat 52,1%. Kenapa biayanya tinggi? Itu karena di dalam rumah sakit itu banyak ya fasilitas-fasilitas, sarana-sarana yang harus disiapkan ya, dan itu tidak sama dengan bangunan-bangunan fasilitas yang ada di bangunan seperti perkantoran. Kemudian hotel bintang 3 ya, itu biayanya itu kira-kira 35,0%. Selanjutnya bisa kita lihat lebih lengkap di dalam tabel yang ada di layar ya. Kemudian ini juga ada yang terakhir adalah retail ya, untuk perbelanjaan supermarket itu 35,0%. Kemudian pertokoan lokal 36%, departemen store 42,7%. Nah, itulah persentase biaya jasa konstruksi ya untuk tipe-tipe bangunan yang ada. Selanjutnya, nah kita melihat ya seperti yang Bapak sampaikan tadi di awal ya, ini bahwa ada sebuah nilai. Nilai itu akan dipengaruhi oleh yang namanya
cost, time, quality. Ini kita bisa lihat ya sub-sub daripada ketiga faktor tersebut ya, faktor biaya, waktu, dan kualitas. Misalnya faktor biaya tadi, akuisisinya, modalnya, ya, modal awal, life cycle-nya, kooperasionalnya, kemudian demolisi. Ini tahapan-tahapannya ya, dari mulai akuisisi, pemodalan, kemudian life cycle-nya ya, kemudian penempatannya, penggunaannya, kemudian pembongkaran. Kemudian di time sendiri ada yang namanya prarancangan, kemudian perancangan dan dokumentasi, kemudian konstruksi pembangunannya, kemudian serah terima, dan yang terakhir itu adalah penggunaan, pemakaian operasionalnya. Kemudian kualitinya, itu kita bisa lihat dari fungsinya, kemudian performance-nya, kinerjanya ya, seperti apa, estetikanya ya, penampilannya seperti apa, kemudian teknikalnya seperti apa, lingkungannya seperti apa. Yang ketiga, faktor ini semua akan berpengaruh kepada sebuah nilai, ya value-nya. Value-nya proyek konstruksi tersebut dibangun bisa dilihat dari cost, time, dan quality tadi. Demikianlah topik kita hari ini. Bapak ucapkan sekian dan terima kasih. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan kepada Bapak secara langsung. Terima kasih.